Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bab pertemuan kelima ini dengan tema pemikiran terkotak dan pemikiran strategis. Dengan anggota kelompok, yang pertama Syifaun Nufusiyah, kedua Wiwit Indriani, ketiga Aldi Anugrah Setiabudi, dan keempat, Anissa Wahyu Nurvita. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian berpikir terkotak. Bahwa pemikiran terkotak adalah pemikiran yang hanya memikirkan satu masalah dan tidak memikirkan masalah yang lainnya. Dalam artian, pemikiran terkotak ini sangat berbanding terbalik dengan pemikiran strategis. Berpikir terkotak hanya merupakan pikiran satu arah, di mana pikirannya terkotak-kotak oleh suatu standar yang sudah ada. Berpikir terkotak ini cenderung menyebabkan manusia menjadi tidak berkembang, karena hanya memiliki fondasi pada satu standar yang sudah ada dan tidak mau beralih pada masalah yang lain, sehingga menyebabkan manusia itu memiliki mental yang biasa-biasa saja, tidak mau berkembang dan tidak mau meningkatkan pengetahuannya dengan menggali masalah yang lainnya. Pada slide kedua, kami sajikan contoh pemikiran terkotak. Orang yang memiliki pemikiran terkotak itu sering memandang pekerjaan sebagai beban, sehingga dia melakukan pekerjaan untuk sekedar menghindari teguran dari kesalahan yang telah ia lakukan, dan dalam bekerja ia selalu ingin mendapatkan pujian dari apa yang telah ia lakukan. Dia selalu berlindung dari zona nyaman, tidak mau disalahkan, dan selalu berharap menuai pujian dari atasan. Padahal, harusnya kita melakukan pekerjaan itu dengan loyalitas yang tinggi. Harusnya kita memandang pekerjaan sebagai sebuah kenikmatan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Sehingga, kita akan memiliki tingkat loyalitas yang lebih untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah karakteristik berpikir terkotak. Yang pertama adalah hanya berfokus pada peran dan fungsi, jenis pekerjaan, dan wilayah teritorial saja. Yang kedua, tercapainya visi misi sulit diandalkan karena saling lempar tanggung jawab atau kesalahan dalam usaha mencapai tujuan. Yang ketiga, pemborosan waktu dan biaya akibat pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang pada kasus yang sama. Yang terakhir adalah bersifat individualisme atau golongan dari suatu bagian atau departemen dan dari masing-masing daerah saja, sehingga berakibat pada saling melempar tanggung jawab atau kesalahan. Pada slide berikutnya ada akibat pemikiran terkotak. Yang pertama adalah hilangnya sebuah kesempatan dalam persaingan usaha atau hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas yang muncul sebagai ancaman bagi perusahaan. Yang kedua, ada ketidakmampuan dalam persaingan global. Dan yang ketiga, ada pemborosan waktu dan biaya sehingga mengakibatkan laba perusahaan turun. Selanjutnya, definisi pemikiran strategis. Berpikir strategis merupakan awal untuk memutuskan suatu tindakan tertentu, seperti berpikir strategis untuk bertindak memutusi seseorang demi peningkatan kualitas kerja dirinya, kualitas kerja tim, sampai pada meningkatkan kualitas perusahaan, atau tindakan strategis kita dalam membina hubungan hangat dan bersahabat pada mitra demi kepentingan masa depan. Jadi, berpikir strategis bukan langkah akhir, melainkan awal dari melakukan suatu tindakan terbaik untuk menjaga stabilitas dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi berpikir strategis.
strategis. Yang pertama, berpikir secara kritis. Dengan berpikir kritis, pelaku usaha mungkin dapat menemukan sesuatu yang belum diperhatikan sebelumnya. Seringkali peluang dan ancaman juga terdeteksi karena pemikiran kritis ini. Untuk dapat berpikir dengan kritis, sebaiknya Anda mampu memfokuskan diri pada informasi relevan pada suatu isu, mulai dari penyebab sampai dengan hasilnya. Pelaku bisnis juga sebaiknya mempertanyakan kembali semua konsep berpikir dan pemahaman yang ada selama ini. Yang kedua, kemampuan interpretasi informasi dengan baik. Interpretasi juga harus dilakukan dengan baik untuk menghindarkan kesalahpahaman. Sebelum membentuk sudut pandang, sebaiknya pelaku bisnis ini memiliki kemampuan untuk mencari peluang dari beberapa sumber data, mendorong partnernya untuk melakukan hal yang sama, membentuk asumsi yang tepat dan hipotesis yang tepat secara simultan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Sebagai penentu strategi bisnis, tentu saja pengambilan keputusan adalah suatu yang krusial. Untuk itu, pelaku bisnis sebaiknya dapat menyeimbangkan antara kecepatan, kualitas, dan kelincahan dalam mengambil keputusan. Dapat mengambil keputusan walaupun dengan informasi yang tidak sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan cara berpikir strategis. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pengelompokan masalah. Yang ketiga, proses abstraksi. Yang keempat, penentuan cara pemecahan masalah. Dan yang kelima, perencanaan untuk implementasi. Selanjutnya yaitu manfaat berpikir strategis. Yang pertama, membangkitkan ide. Yang kedua, meningkatkan relasi pribadi dan kerja. Yang ketiga, menemukan gambaran besar atau rencana masa depan. Yang keempat, menemukan berbagai cara guna menangani informasi yang kompleks. Dan yang kelima, membuat keputusan dengan lebih cepat di tengah ketidakpastian dan risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.